Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mulia, ketika kita akan melakukan satu pekerjaan, maka pertama kali yang harus kita pahami betul-betul adalah apa tujuan dari pekerjaan yang kita lakukan dan apa manfaat dari pekerjaan yang kita lakukan. Jika kita memahami betul-betul hal itu, maka ketika kita melakukan pekerjaan itu, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang utuh dari pekerjaan yang kita lakukan. Ini halnya sama dengan ibadah yang kita lakukan, dalam hal ini adalah puasa. Ketika kita berpuasa, tapi tidak memahami apa tujuan sebenarnya dari ibadah puasa ini, maka puasa yang kita lakukan hanya menjadi ritual belaka dan kita tidak akan mendapatkan manfaat yang sempurna dari puasa yang kita lakukan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menyampaikan bahwasanya tujuan dari orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu seperti apakah bentuk ketakwaan yang kaitannya dengan puasa? Salah satu aspek ketakwaan dari orang yang puasa adalah simbol kecintaan seorang hamba pada Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, apabila kita perhatikan hal-hal yang dilarang ketika orang berpuasa adalah hal-hal yang paling dibutuhkan bagi seorang manusia. Dia harus meninggalkan makan, minum, dan melangsungkan keturunan. 3 hal ini adalah kebutuhan paling dasar dari seorang manusia. Nah, lewat berpuasa, dia ingin menggambarkan satu bentuk kecintaan pada Allah Ta'ala. Bahwasanya dia meninggalkan hak yang paling dasar untuk mendapatkan sesuatu yang paling besar, yaitu keridhaan Allah Ta'ala. Orang yang berpuasa, dia merasa lapar, tetapi rasa laparnya itu ditahan karena dia ingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Orang yang sedang puasa, dia merasa haus, tenggorokannya kering. Apalagi ada orang yang berpuasa sambil bekerja keras di tengah terik matahari, tapi rasa hausnya itu tidak jauh lebih penting karena ia lebih haus akan air rohani, di mana air rohani itu jauh lebih berharga daripada air yang ada di dunia ini. Orang yang berpuasa, dia mencintai pasangan hidupnya, tetapi untuk sementara dia jauhi pasangannya, bukan karena dia tidak mencintai, tapi dengan meninggalkan pasangan hidup sementara itu, dia ingin mendapatkan kecintaan yang lebih besar, yaitu kecintaan Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang berpuasa dengan model seperti ini, maka dia mengendapi hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya seluruh amalan dari Bani Adam itu akan dilipat gandakan puluhan bahkan ratusan kali lipat oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ilas saum, kecuali puasa, fa innahu li, karena sesungguhnya itu adalah untukku. Maksudnya puasa itu akan diganjar langsung oleh Allah Ta'ala tanpa hitung-hitungan seperti itu. Allah Ta'ala sendirilah kecintaan Allah Ta'ala, keridhaan Allah Ta'ala yang lebih besar daripada hitungan ganjaran seperti itu
akan menjadi ganjaran utama orang yang berpuasa. Dengan cara ini, setelah 1 bulan betul-betul dia tinggalkan haknya, dia tinggalkan kebutuhannya, agar Allah Ta'ala senang dengannya, Allah Ta'ala ridho dengannya, maka pengorbanan yang awalnya berat sudah menjadi kebiasaan yang dia cintai, hingga dia siap mengatakan pada Allah, "Ya Allah, aku tahu setiap larangan yang Engkau larang padaku itu bisa merusak diriku. Maka dengan sebulan aku berpuasa, aku mengatakan kepada Engkau, ya Allah, jangankan larangan yang itu bukan hakku bisa merusak hidupku, ya, sesuatu yang sudah menjadi hak dan kebutuhanku pun aku tinggalkan agar Engkau ridho kepadaku. Apalagi larangan yang bukan hakku, bukan kebutuhanku, dan akan merusak hidupku. Pasti aku akan siap meninggalkan itu setelah aku berpuasa." Hadirin yang mulia, maka orang-orang yang berpuasa dengan pemahaman seperti ini selama 1 bulan penuh, selepas bulan puasa akan terjadi perubahan akhlak, perubahan rohani dalam dirinya. Yang perubahan itu bukan hanya dirasakan oleh orang yang berpuasa, tapi akan dirasakan juga oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Jika sebelum puasa, ya, dia terbiasa menyakiti perasaan hamba Allah Ta'ala, maka setelah puasa dia akan tinggalkan. Karena dia tahu dengan menyakiti itu, kecintaan Allah Ta'ala yang dia dapatkan di bulan puasa bisa hilang. Jika sebelum puasa dia terbiasa atau pernah mengambil yang bukan haknya, maka setelah puasa dia tidak akan pernah lagi mengambil yang bukan haknya. Karena jangankan mengambil yang bukan haknya, yang haknya dia saja, makan, minum, itu dia tinggalkan demi kebaikan yang lebih besar. Apalagi sesuatu yang bukan haknya, sudah pasti dia akan tinggalkan. Jika sebelum puasa dia sulit untuk menahan emosinya, dia sulit untuk menawan hawa nafsunya, maka setelah puasa dia akan menjadi orang yang damai, orang yang sabar, amarahnya terkendali karena terbiasa dia puasa. Walaupun dia di pihak yang benar, ya, kemudian datang orang untuk mendebatnya, untuk mengajaknya berkelahi, walaupun tahu dia di pihak yang benar, tapi ketika puasa dia akan mengatakan, "Inni shaimun." Maaf, aku harus tinggalkan perdebatan ini, aku harus tinggalkan perkelahian ini karena aku sedang berpuasa. Hadirin yang mulia, puasa adalah simbol kecintaan, simbol pengorbanan, simbol seorang hamba siap untuk meninggalkan haknya sendiri untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Maka dengan cara itu puasa akan mendatangkan manfaat-manfaat, baik untuk orang yang berpuasa ataupun orang di sekelilingnya. Semoga puasa kita menjadi puasa yang bermakna dan mengadakan perubahan seperti itu. Wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.